Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto, alamat dari Kampung Cilubang, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Usia saya 29 tahun dan alhamdulillah punya istri satu, anak satu. Pengalaman alhamdulillah dulu sebelum sekarang tinggal di kampung ini pernah bekerja di salah satu hotel, kebetulan di bidang F&B service, di bagian restoran lah gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini di kampung jadi saya ngelola warung sate, program dari BSI Maslahat. Sudah berapa lama Anto warung sate Cikarasek berdiri? Udah setahun lebih. Sementara ini sudah setahun lebih berjalan gitu. Dan mudah-mudahan progres kedepannya lebih rame lagi untuk pengunjungnya dan kita bisa meningkatkan dari kualitas rasa dan masakannya lah gitu intinya. Baik. Nah, ini menunya apa? Menu yang apa ya, menu utama atau menu khas yang ada di sini Anto? Kita ada gulai kambing, itu best seller lah gitu, bisa dibilang best sellernya gulai kambing. Tapi yang lain juga ada kayak sate kambing, sop iga sapi, iga bakar gitu kan, ada ayam goreng, sop ayam gitu, macem-macem lah, ada soto babat. Gitu. Kalau warungnya buka jam berapa Anto? Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terus yang ramenya Biasanya kalau jam-jamnya rame itu dari jam-jamnya makan siang sama biasanya sebelum maghrib gitu, orang-orang pada pulang kerja yang lewat. Nah, kebanyakan dari mana pengunjungnya? Kebanyakan sih orang-orang dari kota ya yang sering liburan gitu, dan alhamdulillah juga karena di sini ada pabrik semen lumayan besar juga, biasanya mereka sambil meeting di sini bisa sambil makan juga gitu. Ada orang dari rumah sakit juga, kebetulan dari sini dekat ke rumah sakit. Gitu. Nah, biasanya kalau pagi sama malam lebih ramai mana pengunjungnya? Kadang-kadang malam. Malam. Kalau pagi biasanya orang itu masih pada aktivitas berangkat kerja lah gitu. Nah, Anto, selain orang makan di sini, apalagi nih yang peluang usaha yang di warung sate ini? Kita menyediakan catering juga. Ya, kebetulan juga nih sekalian promosi untuk orang-orang wilayah sini lah gitu. Siapa tahu yang mau akikahan, males masak, bisa hubungi kami aja di sini. Nah, perkenalkan ini mamah saya, ibu lah gitu kan. Ya, kami sama-sama mengelola warung sate ini. Gitu. Gimana? Perkenalkan diri, Mah. Namanya Bu? Ibu Sadiah. Ibu Sadiah. Ibu Kebetulan bantu Anto ya masak? Ya, masak gitu. Kalau misalkan dia yang nyiapin kayak bahan bakunya gitu. Jadi kan kalau misalkan dia udah belanja segala macam, jadi masak juga kan repot gitu. Makanya saya yang suka bantuin masaknya gitu, kayak racik-racik bumbunya gitu, bantuin. Gimana Bu ngelola warung sate, suka dukanya? Ya sukanya kan tadinya kan kita kalau dulu sih pernah juga ya di Jakarta, makanya kita ada pengalaman juga kayak catering, kayak masak yang lain juga gitu. Jadi setelah dari situ kita nggak punya kegiatan di bidang usaha gitu. Selain kayak misalkan kerja tani gitu ya, serabutan, batu suami. Nah, alhamdulillah jadi sukanya itu sekarang kita bisa mengelola seperti ini gitu. Mudah-mudahan lancar lah, mudah-mudahan berkembang gitu. Gitu. Nah, Ibu meser Bu, biasanya siapa Bu yang beli orang-orang sini? Orang-orang sini sih kayaknya istilahnya bisa dihitung lah gitu. Kalau misalkan kayak per porsi mungkin rasa nggak tahu kayak keberatan apa gimana. Yang jelas tuh yang rame itu pendatang sama gitu, orang kayak pemerintahan biasa. Ya, yang kayak misalkan ada yang meeting gitu, terus kalau misalkan ada tamu dari kota ya dibawanya makannya ke sini katanya gitu. Nah, terus Anto sama Ibu gimana nih supaya cara marketingnya? Nah, itu yang penting kan, cara marketingnya gimana supaya usaha ini berkembang? Ya biasanya kalau untuk marketingnya biasanya saya bikin story di WA gitu kan, di WhatsApp, kalau enggak di Facebook.
Apalagi sekarang era digital gini biasanya orang-orang lebih tertarik biasanya di sosial media gitu kan, kayak di TikTok lah apa gitu kan, kayak Instagram yang lain-lainnya. Gitu sih paling untuk di marketingnya. Nah terus harapannya apa Anto sama Ibu untuk kedepannya dengan warung sate yang ada sekarang ini? Ya pengennya sih ya lebih maju, lebih berkembang, dan kalau bisa nih pengen punya cabang juga. Soalnya kan kalau misalkan kita punya satu titik aja, kita yang rame ada di mana gitu. Jadi kita nggak kelihatan perkembangannya gitu. Jadi taunya orang itu cuma di sini gitu. Kalau misalkan ada 2 titik apa 3 titik ya kita lumayan juga gitu. Jadi ada perkembangan, progresnya bagus gitu. Nah itu omsetnya gimana Anto, omset usaha di sini? Untuk omset, alhamdulillah untuk bulan-bulan yang lalu sebelum musim penghujan datang, alhamdulillah bagus. Cuman setelah musim penghujan datang, karena mungkin tadi alasannya karena ini sih apa atapnya, kendalanya di atap sih. Jadi kita pas hujan turun biasanya kita tutup. Karena kita ngerasa nggak enak lah sama tamunya karena atapnya bocor gitu sih. Kalau kisaran berapa, kisaran per minggu apa per bulan omset? Kalau untuk per minggu itu di angka 5 sampai 6 lah gitu, sampai 7 gitu. Nggak nentu memang gitu. Kalau untuk per bulan mungkin di angka 20, 25 gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Nah terus boleh nggak kita sedikit obrolin menu nih? Iya. Nah sebenarnya kayak menu yang paling khas tadi apa menu? Ada gulai kambing sih paling di sini. Itu ceritain nggak gulai kambing itu maksudnya? Nah, boleh ini yang racik bumbu. Nah gulai kambing gimana Ibu ceritanya tentang gulai kambing khasnya di sini? Apa yang menarik? Untuk gulai kambing itu emang sih awalnya orang-orang di sini itu mungkin nggak tahu Masih gitu. awam Jadi lah. karena belum tahu rasa, jadi taunya angen di Cipatian katanya gitu. Nah, kalau kata orang Sunda tuh orang gitu. Sunda. Apa tuh bahasa Indonesia apa? Iya sayur pakai santan, Pakai santan gitu. gitu. Jadi mentang-mentang si gulai itu kuahnya kuah santan, taunya seperti itu. Belum tahu rasanya yang saya masak gitu. Nah, ketika saya masak, awalnya dari dagingnya, tulangnya, segala macam kan. Udah gitu ya sekarang alhamdulillah palanya aja, kepala kambing itu nggak ada sisa. Setiap motongnya belum udah pada dipesan untuk gulai kambing tuh. Makanya dari itu orang-orang nggak pernah ini padahal kambing tapi ngerasa nggak ada bau kambingnya gitu, nggak ada bau perengusnya katanya gitu. Itu untuk rahasianya yang nggak bisa saya sebutkan itu. Rahasia dapur ya Bu. Rasanya pokoknya kita dapur. di apa di bumbu lah gitu, Ya. rempah-rempah. Yang penting yang saya rahasiakan itu bukan karena ada apa-apa gitu, jadi kita nggak bisa diceritain yang lainnya. Kalau bumbu-bumbunya sama juga Bumbu dasar lah kayak gitu. bumbu Bumbu dasar dasarnya, ya. cuma rempah-rempahnya itu ada yang spesial gitu. Nah Untuk terus gulai, ada kendala nggak Bu kalau untuk bikin menu tadi kepala kambing ya? iya lumayan untuk bersihinnya, itu loh, yang Itu bisa memakan waktu berjam-jam untuk lumayan. ngebersihin. Soalnya kan kalau orang mungkin direbus apa gimana ya. Kalau saya enggak, soalnya rasanya Dibakar. itu beda. Kalau antara direbus sama dibakar itu rasanya beda. Kalau itu saya kepala. dibakar gitu, walaupun dibakar tapi nantinya sampai putih lagi. Oh lebih enak dibakar ya? Iya, rasanya jadi Udah hilang ada rasa asapnya gitu. Jadi Lebih- smoke lebih- gitulah. Lebih enak gitu. Lebih mantep. Bu, apa namanya? Kalau ada kerjasama nggak dengan pemerintah atau dengan ini yang catering tadi? Belum. Belum ya? Kemarin saya udah pernah coba ke pihak rumah sakit, udah pernah ngomong. Cuman harus apa? Itu harus CP katanya. Katanya gitu. Harus perusahaan ya? Iya. Nggak bisa itu ya? Nggak bisa perorangan gitu. Oke deh. Nah terus kalau bicara harapan Bu ke depannya nih dengan kondisi usaha yang sekarang, apa nih Bu? Ada target nggak pengen punya cabang berapa atau gimana Anto? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya, nggak minta banyak. Pengennya sih
sementara ini pengen punya cabang satu aja. Yang penting karena ini rumah sakit sebentar lagi dibuka, pengen punya cabang di situ aja satu. Yang deket Intinya gitu, satu aja itulah di situ dulu. Cuman karena kendala di modal lah mungkin itu ya. Mungkin sentralnya nanti di sini gitu, jadi cabangnya Di sana, jadi kita bisa narik misalkan Narik nih gitu. di Yang sini penting sepi ada ya, lah tempat gitu. di sana gitu walaupun nggak gede gitu. Jadi walaupun ada di mana-mana resep tetap resep kita gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur BSI yang telah memberikan program ini kepada kami khususnya ya. Mudah-mudahan sesuai harapan kami untuk kedepannya pengen punya cabang, dan juga saya doakan mudah-mudahan semua para donatur tersebut diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan semoga apa yang beliau berikan kepada kita semua bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Oke, makasih Ibu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa BSI. Hari ini saya ada di warung sate Cikaracak, sedang menikmati makan siang bersama dua menu sate tentunya. Ada sate bumbu kacang dan juga sate bumbu kecap. Kita review rasanya, oke? Bumbu kacang dulu nih. Ini perfect banget. Perpaduan kacang dan bumbu bawang gorengnya itu meresap banget. Kerasa, Kang. Kita coba yang bumbu kecap nih. Ini lebih segar sih rasanya. Kalau ini ditambah ada jeruknya juga. Bisa dilihat. Ditambah jeruk ya. Ini alasan saya kenapa menjadi langganan sate Cikaracak. Rasanya mantap. Buat Sobat Desa BSI yang lagi liburan ke area Pantai Sawarna atau Begedur, bisa mampir atau nyempatkan waktu untuk makan siang atau makan sore di warung sate Cikaracak yang berada di Jalan Raya Bayah Cibareno, kilometer 21, Kampung Tapos ya. Jangan lupa ditunggu.